Baiklah teman-teman, untuk video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan peserta didik. Pengertian pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik adalah proses pengaturan, pembinaan, dan pelayanan terhadap siswa sejak mereka masuk hingga lulus dari suatu lembaga pendidikan. Selanjutnya itu adalah tujuan pengelolaan peserta didik. Tujuan pengelolaan peserta didik ada 5. Yang pertama itu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Yang kedua, mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Yang keempat, ada membantu siswa mencapai perkembangan optimal. Dan yang terakhir itu ada membentuk karakter dan kedisiplinan. Kemudian ada fungsi pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, fungsi pengembangan individu, membantu siswa untuk berkembang sesuai potensi dan kebutuhannya. Yang kedua itu fungsi sosial, melatih interaksi sosial, kerjasama, dan sikap toleransi. Yang ketiga itu ada fungsi penyaluran, menyalurkan bakat dan minat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat itu ada fungsi adaptasi, membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik dan peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Prinsip-prinsip pengelolaan peserta didik ada 5. Yang pertama itu berorientasi pada peserta didik. Yang kedua itu ada keadilan, tidak diskriminatif, dan yang ketiga itu ada keterpaduan, dan yang keempat ada kontinuitas atau berkelanjutan, dan yang terakhir itu ada efisiensi dan efektivitas. Peran guru dalam pengelolaan peserta didik. Yang pertama adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua sebagai pembimbing atau konselor sederhana. Yang ketiga sebagai motivator. Yang keempat ada sebagai pengelolaan kelas, dan yang kelima sebagai evaluator. Lalu ada solusi dan strategi pengembangan peserta didik. Yang pertama itu ada pendekatan individual. Yang kedua adalah bimbingan konseling. Ketiga itu pembelajaran diferensiasi. Dan yang keempat itu ada kerjasama dengan orang tua. Dan yang kelima itu ada program penguatan karakter. Contoh implementasi pengelolaan peserta didik. Misalnya di sekolah, mengadakan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, seni, dan lain-lain. Memberikan layanan konseling, menggunakan sistem poin untuk disiplin, dan mengadakan program mentoring siswa. Kesimpulan, pengelolaan peserta didik merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan yang berfokus pada pengembangan siswa secara menyeluruh. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada bagaimana siswa didik dikelola dengan baik, terarah, dan manusiawi. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas.